Halo, selamat datang kembali di kanal Alfarizi dan hari ini kita tidak akan sekedar membahas sebuah buku, tapi kita akan memulai sebuah perjalanan yang luar biasa ini, sebuah perjalanan yang membentang sepanjang 70.000 tahun, melintasi benua, melampaui revolusi, dan membawa kita ke masa kini, bahkan sedikit mengintip ke masa depan. Kita akan menyelami mahakarya Yuval Noah Harari, yakni buku Sapiens, riwayat singkat umat manusia. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir, bagaimana bisa kita, Homo sapiens yang dulunya hanyalah seekor hewan tak berarti di sudut Afrika, kini menjadi penguasa planet ini? Bagaimana kita bisa membangun kota, menciptakan negara, merumuskan hukum, bahkan berjalan di bulan. Buku ini bukan sekedar buku sejarah yang penuh dengan tanggal dan nama raja. Ini adalah kisah tentang kita, kisah tentang bagaimana spesies kita menjadi seperti sekarang ini. Harari membagi perjalanan epik ini ke dalam 3 revolusi besar yang membentuk kita, yakni revolusi kognitif, revolusi pertanian, dan revolusi ilmiah. Jadi, siapkan diri Anda. Selama 2 jam ke depan, saya akan memandu Anda melewati riwayat singkat umat manusia. Mari kita mulai dari awal, dari saat kita bahkan belum menjadi tokoh utama di panggung dunia ini. Bab 1. Hewan yang tak penting. Bayangkan diri Anda berada di sabana Afrika Timur 2 juta tahun yang lalu, Anda mungkin akan melihat pemandangan yang cukup familiar. Ibu-ibu cemas yang memeluk bayi mereka, anak-anak yang riang bermain di lumpur, pemuda temperamental, dan para tetua yang lelah. Mereka adalah manusia purba. Mereka mencintai, bermain, dan bersaing sama seperti simpanse, babon, atau gajah. Tidak ada yang istimewa dari mereka. Selama jutaan tahun kita hanyalah hewan biasa, menempati posisi tengah dalam rantai makanan, lebih sering menjadi mangsa daripada menjadi pemangsa. Dan yang lebih mengejutkan, kita tidak sendirian. Bumi pernah menjadi rumah bagi beberapa spesies manusia sekaligus. Ada Homo neanderthalensis di Eropa yang lebih kekar dan berotot, ada Homo erectus di Asia. Spesies manusia paling tahan lama yang pernah ada, dan masih banyak lagi saudara dan saudari kita yang telah lama hilang. Kita terbiasa berpikir bahwa kita adalah satu-satunya manusia, namun kenyataannya eksklusivitas kita saat ini adalah sebuah keanehan dalam sejarah. Lalu apa yang terjadi? Apa yang membuat spesies kita, Homo sapiens, yang secara fisik tidak lebih unggul tiba-tiba melesat ke puncak rantai makanan dan menyingkirkan semua spesies manusia lainnya? Jawabannya terletak pada revolusi pertama, yakni revolusi kognitif. Bab 2. Pohon pengetahuan. Sekitar 70.000 tahun yang lalu sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam otak Homo sapiens. Para ilmuwan percaya sebuah mutasi genetik yang tak disengaja mengubah struktural internal kita di dalam otak, memungkinkan kita untuk berpikir dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya dan berkomunikasi menggunakan tipe bahasa yang sama sekali baru. Ini adalah momen di mana sejarah memisahkan diri dari biologi. Apa yang begitu istimewa dari bahasa baru kita? Bukan kemampuan untuk berkata awas ada singa, seekor monyet pun itu bisa melakukannya. Keunikan bahasa kita adalah kemampuan untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada sama sekali. Kita adalah satu-satunya hewan yang dapat berbicara tentang legenda, mitos, dewa, dan agama. Seekor sapiens bisa berkata singa adalah roh penjaga suku kita. Kemampuan berbicara tentang fiksi inilah yang menjadi senjata rahasia kita. Ini memungkinkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan hewan lain. Bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah besar, Anda tidak akan pernah bisa meyakinkan seekor monyet untuk memberikan pisangnya dengan janji pisang tak terbatas di surga. Monyet setelah kematian. Tapi
kalau manusia itu bisa. Dan inilah yang melahirkan apa yang disebut Harari sebagai realitas rekaan atau imagined reality. Pikirkan tentang dunia modern kita. Apa itu negara? Apa itu perusahaan? Apa itu uang? Apa itu hak asasi manusia? Itu semua tidak ada di dunia fisik. Anda tidak bisa menyentuh sebuah negara atau membedah sebuah perusahaan. Itu semua adalah cerita. Mitos bersama yang ada hanya dalam imajinasi kolektif kita. Harari menggunakan contoh Piaget, perusahaan mobil, di mana Piaget SA nama resminya, itu apa sebenarnya? Bukan mobil-mobilnya, bukan pabriknya, bukan pula karyawannya. Piaget adalah sebuah fiksi hukum, sebuah cerita yang kita semua sepakati untuk dipercayai. Karena kita percaya pada cerita ini, Piaget bisa memiliki properti, menuntut di pengadilan dan mempekerjakan ratusan ribu orang. Kemampuan menciptakan realitas rekaan inilah yang memungkinkan sapiens melampaui batas alami kelompok kecil yang terdiri dari sekitar 150 individu. Di luar angka itu, kerjasama yang intim tidak lagi mungkin. Namun dengan mitos bersama, kepercayaan pada dewa yang sama, bangsa yang sama atau nilai mata uang yang sama, jutaan orang asing dapat bekerja sama menuju tujuan bersama. Dengan kekuatan baru ini kita menyebar keluar dari Afrika dan dimanapun kita datang, populasi asli termasuk saudara-saudara manusia kita, Neandertal, punah. Apakah kita membantai mereka? Ataukah kita lebih unggul dalam bersaing memperebutkan sumber daya dan makanan? Mungkin keduanya. Yang pasti kehadiran kita mengubah segalanya. Kita menjadi satu-satunya spesies manusia yang tersisa, sendirian, di puncak. Bab 3, penipuan terbesar dalam sejarah. Selama puluhan ribu tahun setelah revolusi kognitif, kita hidup sebagai pemburu peramu. Kita memiliki gaya hidup yang relatif nyaman. Bekerja lebih sedikit jam, memiliki pola makan yang jauh lebih bervariasi dan lebih sedikit menderita kelaparan atau penyakit menular dibandingkan petani setelahnya. Seorang peramu mungkin sarapan buah beri dan jamur, makan siang siput dan kura-kura, dan makan malam steak kelinci dengan bawang liarnya. Sebaliknya, seorang petani di Tiongkok kuno makan nasi untuk sarapan, nasi untuk makan siang, dan nasi makan malam. Lalu, sekitar 12.000 tahun yang lalu, kita mulai melakukan sesuatu yang sangat aneh. Kita mulai mendedikasikan hampir seluruh waktu dan tenaga kita untuk memanipulasi kehidupan segelintir spesies tumbuhan dan hewan seperti gandum, padi, dan domba. Inilah revolusi pertanian. Kehidupan kita, keseharian kita, dan kebiasaan hingga pekerjaan kita mulai berevolusi. Kita sering diajarkan bahwa ini adalah lompatan besar bagi kemanusiaan. Tapi Harari menantang pandangan ini. Ia menyebutnya sebagai penipuan terbesar dalam sejarah. Mengapa? Karena dari sudut pandang individu, kehidupan rata-rata petani sebenarnya lebih buruk daripada kehidupan rata-rata peramu. Mereka bekerja lebih keras, makan lebih buruk, dan lebih rentan terhadap penyakit. Tubuh Homo sapiens tidak berevolusi untuk membajak ladang atau membawa ember air. Ia berevolusi untuk memanjat pohon dan mengejar kijang. Akibatnya penyakit seperti radang sendi dan hernia merajalela. Jadi siapa yang diuntungkan? Bukan manusia, yang diuntungkan adalah gandum. Coba lihat dari sudut pandang gandum. 10.000 tahun yang lalu ia hanyalah rumput liar di sudut timur tengah. Hari ini ia tumbuh di seluruh dunia, menutupi 2,25 juta kilometer persegi permukaan bumi. Gandum telah memanipulasi Homo sapiens untuk kepentingannya. Kita tidak mendomestikasi gandum. Gandumlah yang mendomestikasi kita. Revolusi pertanian adalah sebuah jebakan. Jebakan kemewahan itu tidak terjadi dalam semalam. Semuanya dimulai dengan perubahan-perubahan kecil yang tampaknya masuk akal. Mengapa kita harus berkelana mencari gandum liar? Bagaimana jika kita menanam sedikit di dekat kemah kita? Kita akan punya lebih banyak makanan. Rencananya bagus.
tapi mereka tidak memperhitungkan bahwa persediaan makanan yang lebih banyak akan menyebabkan ledakan populasi. Artinya di sini lebih banyak anak berarti lebih banyak mulut untuk diberi makan, yang berarti kita harus menanam lebih banyak gandum, bekerja lebih keras lagi, dan permukiman permanen menjadi sarang penyakit. Ketika orang menyadari bahwa keadaan menjadi lebih buruk, sudah terlambat untuk kembali. Populasi sudah terlalu besar untuk hidup dengan berburu dan meramu lagi. Jebakan itu sudah tertutup. Sama seperti kita hari ini, berapa banyak dari kita yang mengambil pekerjaan menuntut, berjanji pada diri sendiri akan bekerja keras selama beberapa tahun, lalu pensiun dini untuk mengejar minat sejati? Tapi saat usia 35 tahun tiba, kita punya cicilan rumah, anak sekolah, dan gaya hidup yang mahal. Kita terjebak. Email seharusnya menghemat waktu, tapi malah membuat hari-hari kita lebih cemas dan sibuk. Kemewahan cenderung menjadi kebutuhan dan melahirkan kewajiban baru. Itulah pelajaran dari revolusi pertanian. Dan apa akibatnya bagi masyarakat? Surplus makanan yang dihasilkan oleh para petani menopang segelintir kaum elit, yakni raja, pejabat, prajurit, dan pendeta yang mengisi buku-buku sejarah kita. Sejarah adalah sesuatu yang dilakukan oleh segelintir orang, sementara semua orang lainnya membajak ladang dan membawa ember air. Revolusi pertanian menciptakan pengguna baru masyarakat yang lebih besar dan kompleks. Desa-desa menjadi kota, kota menjadi kerajaan, dan kerajaan menjadi kekaisaran. Tapi bagaimana jutaan orang asing yang tidak saling kenal ini bisa disatukan? Harari menunjukkan 3 kekuatan besar yang mendorong penyatuan umat manusia. 3 realitas rekaan universal yang mampu melintasi batas budaya apapun. Bab 4. Tatanan universal pertama, yakni uang. Kekuatan pemersatu pertama adalah uang. Coba bayangkan sebuah dunia tanpa uang. Dunia barter. Seorang pembuat sepatu ingin apel, tapi petani apel butuh penceraian dari istrinya, bukan sepatu. Rumit bukan? Uang memecahkan masalah ini. Uang bukan sekedar koin atau uang kertas. Uang adalah apapun yang orang bersedia gunakan untuk mewakili nilai barang lain secara sistematis. Uang adalah sistem kepercayaan timbal balik yang paling universal dan efisien yang pernah diciptakan. Saya percaya pada selembar uang kertas ini bukan karena nilainya secara intrinsik. Ini hanyalah selembar kertas berwarna. Saya percaya padanya karena saya tahu orang lain juga percaya padanya. Kepercayaan inilah yang memberinya kekuatan. Bahkan orang-orang yang saling membenci dalam hal agama atau politik, seperti Kristen dan Muslim atau India dan Pakistan, dapat bekerja sama dengan sangat baik ketika menyangkut uang. Dinar emas tidak peduli Anda percaya pada Yesus atau Allah. Uang telah meruntuhkan tembok pemisah antar budaya dan menciptakan satu arena ekonomi global. Bab 5. Tatanan universal kedua, yakni kekaisaran atau imperium. Kekuatan pemersatu kedua adalah kekaisaran atau imperium. Selama 2500 tahun terakhir, kekaisaran telah menjadi bentuk organisasi politik yang paling umum. Sebuah kekaisaran adalah tatanan politik yang memerintahkan atas sejumlah besar suku dan bangsa yang berbeda dan memiliki batas-batas yang fleksibel serta nafsu yang tak terbatas untuk berekspansi. Kekaisaran seringkali didirikan di atas darah dan penindasan, namun warisan mereka ada di mana-mana. Kekaisaran menyebarkan ide, teknologi, hukum, dan budaya ke wilayah yang luas. Bangsa Romawi misalnya, tidak hanya menaklukkan, mereka membangun jalan, saluran air, dan kota. Mereka menyebarkan hukum Romawi dan bahasa Latin.
Yang menarik adalah siklus imperial. Sebuah kekaisaran menaklukkan banyak budaya. Kemudian budaya-budaya yang ditaklukkan ini secara bertahap mengadopsi budaya imperial. Setelah beberapa generasi, mereka mulai menuntut kesetaraan atas nama nilai-nilai imperial itu sendiri. Mesir dan Suriah akhirnya menjadi Arab dan bahkan mendominasi dunia Arab. India dan negara-negara Afrika memperjuangkan kemerdekaan dari Inggris dengan menggunakan ide-ide barat seperti penentuan nasib sendiri, nasionalisme, dan hak asasi manusia. Warisan kekaisaran membentuk budaya kita saat ini, entah kita ini suka atau kita ini tidak suka. Bab 6. Tatanan universal ketiga, yakni agama. Dan kekuatan pemersatu kita yang mungkin paling kuat adalah agama universal. Tidak seperti agama-agama lokal sebelumnya yang hanya relevan bagi satu suku atau wilayah, agama-agama seperti Buddhisme, Kristen, dan Islam muncul dengan pesan yang revolusioner. Mereka mengklaim sebuah tatanan super manusia universal yang berlaku untuk semua orang, di mana saja, kapan saja. Agama-agama ini memiliki kekuatan luar biasa untuk melegitimasi tatanan sosial dan politik. Mereka memberikan manusia seperangkat norma dan nilai yang sama yang mengikat jutaan orang asing. Mereka memberitahu kita bahwa hukum kita tidak dibuat oleh raja yang egois, tetapi oleh kebijaksanaan absolut Tuhan atau hukum alam semesta. Tentu saja, seperti halnya uang dan kekaisaran, agama juga telah menjadi sumber penderitaan dan perpecahan. Para monoteis, misalnya, cenderung jauh lebih fanatik dan misioner daripada politeis. Jika politeis bisa menerima banyak dewa, seorang monoteis sejati percaya hanya ada satu Tuhan dan itu adalah Tuhannya. Ketiga tatanan universal ini diantaranya adalah ekonomi atau uang, politik atau kekaisaran, dan agama telah secara bertahap menyatukan dunia kita yang terfragmentasi, membawa kita semakin dekat ke desa global yang kita tinggali saat ini. Bab 7. Penemuan ketidaktahuan. Selama 500 tahun terakhir, kita telah menyaksikan revolusi paling dahsyat dari semuanya. Revolusi ilmiah ini adalah revolusi yang telah memberi kita kekuatan super, mengubah kita dari sekedar penguasa planet menjadi kekuatan yang mampu mengubah takdir kehidupan itu sendiri. Apa yang begitu revolusioner dari sains modern? Harari berpendapat ini bukanlah penemuan baru, ini adalah penemuan dan akan ketidaktahuan. Penemuan akan ketidaktahuan. Setelah era modern, tradisi pengetahuan besar di dunia, baik itu Islam, Kristen, Buddhisme, atau Konfusianisme, mengklaim bahwa semua hal penting yang perlu diketahui tentang dunia sudah diketahui. Pengetahuan ada di dalam kitab suci atau tradisi kuno. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda hanya perlu bertanya pada pendeta atau mempelajari teks-teks lama. Sains modern sebaliknya dibangun di atas pengakuan rendah hati bahwa kita tidak tahu. Kita mengakui ketidaktahuan kita secara kolektif. Peta dunia kuno penuh dan detail, seolah-olah mereka tahu segalanya. Peta dunia Eropa di era penjajahan adalah peta pertama yang memiliki ruang kosong menandakan area yang belum diketahui. Ruang kosong inilah yang menarik para penjajah Eropa, seolah-olah itu adalah magnet. Pengakuan akan ketidaktahuan ini mendorong kita untuk melakukan observasi dan eksperimen serta petualangan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dan kemudian menggunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan teknologi baru yang memberi kita kekuatan baru. Ini menciptakan lingkaran umpan balik yang kuat. Sains menghasilkan teknologi baru. Teknologi baru memberi kita lebih banyak kekuatan dan sumber daya
yang kemudian dapat diinvestasikan kembali dalam lebih banyak penelitian ilmiah. Bab 8. Pernikahan, Sains dan Kekaisaran. Lingkaran umpan balik ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia didorong oleh dua kekuatan kembar, yakni kekaisaran dan kapitalisme. Sains modern dan kekaisaran Eropa tumbuh bersama. Mereka berbagi pola pikir yang sama. Keduanya didorong oleh rasa ingin tahu dan keyakinan bahwa ada sesuatu yang penting di balik cakrawala. Ketika James Cook berlayar ke Pasifik, ia tidak hanya membawa tentara tapi juga para ilmuwan ekspedisi militer Inggris ke India yang tidak hanya menaklukkan tetapi juga memetakan, mempelajari dan mengkatalogkan setiap aspek dari anak benua itu. Mulai dari bahasa Sanskerta hingga fauna lokalnya, pengetahuan yang diperoleh digunakan untuk memerintahkan lebih efektif dan pemerintahan imperial membiayai lebih banyak penelitian. Dan itu adalah sebuah siklus yang saling menguntungkan. Bab 9. Kredo Kapitalis. Dan bahan bakar yang menggerakkan mesin sains dan kekaisaran adalah kapitalisme. Kapitalisme lebih dari sekedar sistem ekonomi. Ia adalah sebuah agama baru. Perintah sucinya yang pertama dan utama adalah keuntungan dari produksi harus diinvestasikan kembali untuk meningkatkan produksi. Ini adalah ide tentang pertumbuhan. Sebelumnya orang percaya bahwa kue ekonomi ukurannya tetap. Jika saya kaya itu berarti Anda miskin, tapi kapitalisme memperkenalkan gagasan revolusioner bahwa kue ekonomi bisa tumbuh. Hal ini dimungkinkan oleh kepercayaan pada masa depan yang melahirkan konsep kredit. Dengan kredit, kita bisa membangun masa kini dengan biaya dari masa depan dengan asumsi bahwa sumber daya masa depan kita akan jauh lebih melimpah. Kepercayaan pada pertumbuhan ini telah menciptakan keajaiban ekonomi, tetapi juga menciptakan beberapa bencana. Perdagangan budak Atlantik misalnya tidak didorong oleh kebencian rasial, tetapi oleh ketidakpedulian yang ingin dan keserakahan untuk memaksimalkan keuntungan di perkebunan gula. Ketika pertumbuhan menjadi kebaikan tertinggi tanpa dibatasi oleh pertimbangan etis lainnya, ia dapat dengan mudah menyebabkan malapetaka. Revolusi ilmiah yang didukung oleh kekaisaran dan didanai oleh kapitalisme telah sepenuhnya mengubah dunia kita. Ia telah meruntuhkan tatanan lama. Keluarga dan komunitas telah digantikan oleh negara dan pasar. Waktu alami telah digantikan oleh jadwal industri yang presisi. Dan mungkin yang paling genting, ia telah menempatkan kita di ambang perubahan terbesar dalam sejarah kehidupan. Bab 10. Hewan yang menjadi Tuhan. Kita sekarang sampai di bagian perjalanan kita yang mungkin bisa menjadi akhir dari buku ini. Dan disinilah Harari mengajukan pertanyaan yang paling provokatif selama 4 miliar tahun. Kehidupan di bumi itu diatur oleh hukum seleksi alam. Tapi sekarang kita Homo sapiens mulai mematahkan hukum tersebut dan menggantinya dengan hukum desain cerdas. Bukan desain cerdas dari dewa, tapi desain cerdas dari kita. Kita tidak lagi hanya memanipulasi dunia di sekitar kita, tapi kita mulai merekayasa ulang diri kita sendiri. Harari mengidentifikasi 3 cara utama hal ini bisa terjadi. 1. Rekayasa biologis. Ini adalah rekayasa genetika. Jika kita bisa menciptakan tikus jenius, mengapa tidak manusia juga bisa diciptakan jenius? Jika kita bisa membuat hewan monogami, mengapa tidak manusia secara biologis setia? Yang kedua adalah rekayasa cyborg. Ini adalah penggabungan bagian organik dan non-organik, tangan bionik, mata buatan. Kita sudah melihatnya dalam bentuk alat bantu dengar atau lengan prostetik canggih. Tapi seberapa jauh ini bisa melangkah? Yang ketiga adalah rekayasa kehidupan anorganik. Ini adalah penciptaan kecerdasan buatan atau AI yang sepenuhnya anorganik.
program komputer yang bisa belajar dan berevolusi secara mandiri. Kita sedang mengejar proyek Gilgamesh, pencarian keabadian, kematian bagi para ilmuwan, bukan lagi takdir, melainkan sekedar masalah teknis yang menunggu solusi teknis. Dengan rekayasa genetika dan nanoteknologi, beberapa orang serius percaya bahwa pada tahun 2050, seberapa manusia mungkin sudah menjadi mortal, tidak abadi, tetapi bisa hidup selamanya kecuali terjadi kecelakaan. Ini membawa kita pada kesimpulan yang menakjubkan dan mungkin mengerikan. Sejarah Homo sapiens mungkin akan segera berakhir, bukan karena kita musnah, tapi karena penerus kita akan sama berbedanya dari kita seperti kita berbeda dari Neandertal. Mereka mungkin akan menjadi manusia super, dewa-dewa masa depan. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Kita ingin menjadi apa? Bukan apa yang ingin kita lakukan, tapi apa yang ingin kita inginkan. Kita telah berevolusi dari hewan tak berarti menjadi penguasa planet. Dan sekarang kita berada di ambang menjadi Tuhan. Kita memiliki kekuatan ilahi untuk menciptakan dan menghancurkan. Tapi ada satu masalah, yakni kita adalah dewa-dewa yang menciptakan dirinya sendiri, yang tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Dan yang paling parah, kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Apakah ada yang lebih berbahaya daripada dewa-dewa yang tidak puas dan tidak bertanggung jawab, yang tidak tahu apa yang mereka inginkan? Dan begitulah riwayat singkat umat manusia, dari seekor kera yang tak dikenal hingga penakluk dunia yang cemas, dan sekarang calon dewa yang kebingungan entah arahnya kemana. Sapiens karya Yuval Noah Harari tidak memberi kita semua jawaban. Sebaliknya, buku ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Pertanyaan tentang siapa kita, bagaimana kita sampai di sini, dan kemana kita akan pergi. Kita belajar bahwa kerjasama skala besar ini dimungkinkan oleh fiksi, bahwa revolusi pertanian mungkin adalah sebuah jebakan yang membuat hidup individu lebih sulit, bahwa penyatuan global didorong oleh uang, kekaisaran, dan agama, dan bahwa revolusi ilmiah lahir dari pengakuan dan ketidaktahuan yang memberi kita kekuatan tak terbayangkan, tapi tidak selalu kebahagiaan. Dan yang paling penting adalah sejarah tidak memiliki keadilan. Tidak ada jaminan bahwa jalan yang kita lalui akan menuju kebaikan. Pilihannya ada di tangan kita, generasi-generasi terakhir, Homo sapiens seperti yang kita kenal. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini dalam buku Sapiens. Semoga kisah ini memberi Anda perspektif baru tentang diri Anda dan spesies kita. Jangan lupa untuk subscribe ke kanal Alfarizi untuk lebih banyak penjelajahan mendalam ke dalam buku-buku yang mengubah cara kita memandang dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.